Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian semua, pada kesempatan video ini saya akan lebih membantu saudara untuk mendalami bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran, serta untuk lebih mendalami bagaimana posisi lingkaran itu pada dimensi 3. Jadi persamaan lingkarannya itu merupakan perpotongan dari bola X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat min 2Y min 4Z min 11 sama dengan 0, dan perpotongan bidang X plus 2Y plus 2Z min 15 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya. Nah, bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jarinya? Tentu kita tidak bisa langsung menentukan pusat dan jari-jari lingkaran seperti kita menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dulu waktu pada dimensi 2 maupun pusat dan jari-jari lingkaran pada dimensi 3 ini. Ini istilahnya kita cuma melihat persamaannya, kita bisa menentukan pusat bolanya berapa. Tapi kalau menentukan pusat dan jari-jari lingkaran tidak semudah itu. Ada tahap-tahap yang harus dipahami dan dilalui dengan cara melakukan koneksi dan pendalaman lagi. Nah, inilah ciri-ciri mata kuliah geometri analitik. Kita tidak bisa memecahkan masalah itu dalam sekali jalan, tapi kita harus memecahkan masalah geometri itu dengan cara analisis dan evaluasi dan koneksi dan segala macamnya. Untuk memecahkan masalah geometri itu kita juga perlu melibatkan operasi-operasi pada aljabar. Nah, kalau bola dan bidang ini dipotongkan, maka akan membentuk sebuah lingkaran L. Nah, posisinya kalau saya sampaikan di GeoGebra itu kurang lebih seperti ini. Nah, gini. Nah, jadi A ini sebagai pusat dari lingkaran, kemudian M ini sebagai pusat dari bola. Nah, bagaimana kita akan menentukan panjang dari jari-jari lingkaran itu dan pusatnya A itu berapa? Nah, yang pertama, hati-hati nggih, yang pertama perlu ditekankan bahwa kita harus meminta bantuan garis. Garisnya yang mana? Garis yang tegak lurus bidang ini tetapi melalui M. Nah, kurang lebih nggih, tegak lurus gitu aja kurang lebih. Nah, loh, kok gini? Iya, nah, gimana ini? Loh. Tegak lurus belum ini ya? Piye iki carane to? Iya ya. Nah, ini kurang lebih ya. Loh, malah yang ini yang hilang. Nah, nah, ini dia. Terus kemudian mohon maaf kalau ini lain, ini segmennya saya taruh dari sini ke sini. Ini segmennya berwarna apa enak ya? Berwarna kuning, kelihatan nggak? Merah tidak kelihatan, hitam tidak kelihatan, apa ya? Biru. Nah, ya wis kurang lebih itulah ya. Terus kemudian saya juga mau segmen lagi dari sini ke sini. Baik. Yang pertama kita tadi perlu bantuan sebuah garisnya yang mana? Yang hitam panjang ini, di mana garis ini sifatnya dia tegak lurus dengan bidang melalui pusat bola. Otomatis dia juga akan melalui pusat lingkaran karena posisinya pasti satu garis di sini. Nah, berarti kita harus menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan bidang tapi melalui pusat bola. Nah, pusat lingkarannya itu atau A itu merupakan titik tembus antara garis ini tadi dengan bidang. Nah, berarti konsep kemarin yaitu menentukan titik tembus antara garis dengan bidang itu masih terpakai lagi. Gitu nggih. Sedangkan kita memahami bahwa jarak M ke A itu boleh jarak titik pusat bola ke pusat lingkaran atau jarak pusat bola ke bidang. Terus kemudian jarak M ke B sini ini sebagai jari-jari bola. Dan A ke B ini sebagai jari-jari lingkaran. Nah, A ke B ini yang akan kita cari. Caranya bagaimana? Pakai Pitagoras.
jari-jari bola dikuadratkan, dikurangi jarak pusat ke bidang dikuadratkan. Itu ketemunya nanti jari-jari lingkaran dikuadratkan. Nah, itu nggih. Ini coba saya snipping tool dulu. Ini saya snipping tool dulu biar lebih mudah memahaminya. Nah, posisinya begini. Kurang lebih nggih. Nah, yang pertama kita nanti akan ini persamaan garisnya. Ini tadi D, ini jari-jari bola, ini jari-jari lingkaran yang akan kita cari. Nah, G ini syaratnya tadi dia harus melalui pusat bola yaitu M dan harus tegak lurus dengan bidang V. Bidang V-nya itu X plus 2Y plus 2Z min 15. Diketahui ya. Pusat bolanya, ya wis, pusat bolanya dari sini toh. Min setengah dari A besar, 0, min setengah dari B besar, 1, 2. Sepertinya gitu ya, 0, 1, 2. Saya cek di GeoGebra, 0, 1, 2, betul. Nah, berarti kalau gitu, karena G tegak lurus V. Nah, V ini bilangan arah dari V yaitu 1, 2, 2 yang merupakan koefisien dari X, Y, Z. Karena G tegak lurus V, maka bilangan arah dari garis G gimana? Juga 1, 2, 2. Nah, garis tegak lurus garis, maka hasil kali dalam bilangan arahnya 0. Bidang tegak lurus bidang, hasil kali dalam bilangan arahnya 0. Tapi kalau garis tegak lurus bidang, maka bilangan arahnya sama. Berarti garis G yang dicari adalah garis yang melalui titik 0, 1, 2 dengan bilangan arah tidak pakai kurung, 0, 1, 2, bilangan arah 1, 2, 2. Berarti persamaan garisnya X min 0, Y min 1, Z min 2, bilangan arahnya 1, 2, 2. Nah, ini persamaan garis G. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa titik A, pusat lingkaran itu merupakan A atau pusat lingkaran yang akan dicari itu merupakan titik tembus. Nah, titik tembus antara G dengan V. Berarti ini sama dengan T. Nah, kalau ini sama dengan T, berarti ini sama dengan T, ini sama dengan T, ini sama dengan T. Berarti kita punya X sama dengan T, kemudian Y sama dengan 2T plus 1, Z sama dengan 2T plus 2. Perpotongannya kita substitusi ke V, V-nya itu ini tadi. Berarti X itu T saja, 2Y berarti 4T plus 2, 2Z itu 4T plus 4, min 15 sama dengan 0. Oke, benar nggih? T 4T 4T 9T 2 sama 4 6 min 15 min 9 sama dengan 0, maka T sama dengan 1. Begitu nggih? Karena T 1 berarti diperoleh nilai X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 4. Berarti titik tembusnya yaitu 1, 3, 4. Gitu nggih. Kita coba cek di GeoGebra, gambarnya udah benar. 1, 3, 4 ini ya, betul ya, di kiri ini 1, 3, 4. Nah, A itu sebagai pusat lingkaran, tetapi A juga merupakan titik tembus antara garis dengan bidang. Kemudian cara menentukan apa namanya tadi? Jari-jari berikutnya yaitu jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkarannya itu R kecil kuadrat sama dengan R besar kuadrat min D kuadrat. Nah, kita sudah punya R besar belum? Belum ya? Ya wis lah, di orator sini saja. Kita tadi punya pusat bolanya 0, 1, 2, maka ini persamaan bolanya. Maka jari-jarinya dikuadratkan sama dengan A kecil kuadrat, B kecil kuadrat, C kecil kuadrat, min dari negatif 11, berarti plus 11 sama dengan berapa ini? 16. Itu nggih? Berarti R kecil kuadrat 16 min. Nah, kemudian D
D ini boleh saudara pakai jarak pusat bola yaitu M. Ini baik, jarak pusat bola ke pusat lingkaran, atau boleh pakai jarak pusat bola ke V. Sama saja, boleh pakai yang mana saja. Kita coba keduanya juga boleh. D misalnya saya pakai jarak pusat bola ke lingkaran. Pusat bola ini tadi 012 ke 134. Oke, berarti akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Itu ya, 3. 3 nggih. Kita coba dulu 3. Nah, kemudian itu kalau jarak pusat bola ke pusat lingkaran. Kalau jarak pusat bola ke bidang V, maka pusat bolanya 012, ke V-nya tadi kita punya X plus 2Y plus 2Z min 15 sama dengan 0. Maka 012 menggantikan XYZ 024 min 15 per akar 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 3. 9 ya. 3. Berarti 6 min 5, 3. Sama. Jadi mau pakai yang ini hasilnya 3, mau pakai yang ini juga hasilnya 3. D-nya. Berarti kalau di kuadrat kita punya 9. Hati-hati jangan mentang-mentang di sini 3, di sini jari-jarinya 4, di sini D-nya 3, terus nanti R kecilnya disimpulkan 5 karena Pitagoras. Nah, itu yang sering salah dan harus hati-hati. Jadi R-nya sama dengan akar 7. Nah, dapat kita simpulkan, wah kok gini. Jadi lingkarannya itu punya pusatnya, katakanlah namanya titik A, 1, 3, 4, dan jari-jarinya akar 7. Begitu nggih?